Hai semua, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi LKMM 2021. Materi yang ingin dijelaskan mengenai manajemen diri dan organisasi modern. Bersikap proaktif adalah cara bagaimana sikap mengendalikan hidup kita, bukan malah sebaliknya. Beberapa sikap proaktif antara lain bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri. Segala tindak tanduk perilaku adalah produk dari pilihan sadar mereka berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kepribadian negatif merupakan sifat-sifat buruk yang dimiliki seseorang. Contohnya ketika mereka merasa cemas dan resah dalam menghadapi suatu masalah, kemungkinan dapat menimbulkan sifat labil pada dirinya. Selanjutnya, ketika seseorang memamerkan apa yang ia punya untuk menunjukkan kehebatan dia atau kesuperannya dia dalam masyarakat, hal tersebut juga termasuk ke dalam kepribadian yang negatif. Reaktif adalah sifat cenderung, tanggap, atau segera bereaksi terhadap sesuatu yang muncul. Reaktif merupakan sifat negatif seseorang terhadap lingkungan. Sikap ini dipengaruhi oleh lingkungan fisik, perasaan, dan masa lalu. Sikap aktif adalah keaktifan kita untuk terus belajar, berani mencoba hal yang baru, dan terus berkarya untuk kepentingan orang banyak, dan kemajuan suatu bangsa dan negara. Sesungguhnya ialah karakteristik dari sumber daya manusia yang berkualitas. Critical thinking menurut Sukmadinata 2004. Critical thinking atau berpikir kritis adalah suatu kecakapan nalar seseorang secara teratur. Kecakapan sistematis dalam menilai, memecahkan masalah, menarik keputusan, memberikan keyakinan, menganalisis asumsi, dan pencarian ilmiah. Berpikir kritis juga bisa diartikan sebagai proses mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi yang berlandaskan data. Creative thinking atau berpikir kreatif menurut Yusuf tahun 2011. Berpikir kreatif atau creative thinking yaitu kemampuan berpikir dengan cara-cara baru dan menemukan pemecahan masalah secara unik. Menurut Unandar tahun 2009 mengatakan berpikir kreatif merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan yang baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan suatu masalah. Creative thinking merupakan cara berpikir yang kreatif dengan mempertimbangkan banyak kemungkinan, mengandalkan intuisi, mencari inspirasi, serta menghasilkan banyak ide baru. Contoh dari creative thinking ini mungkin bisa membuat sesuatu dari barang bekas untuk dijual, membuat flyer webinar, atau juga bisa dengan membuat puisi. HIV atau AIDS biasa terjadi pada remaja yang disebabkan oleh kenakalan remaja, yaitu seperti pergaulan bebas, perilaku seks pranikah, narkoba, dan kriminalitas yang menyebabkan paparan IMS, HIV atau AIDS. Faktor-faktor determinannya ada 3, yaitu sikap permisivitas, kontrol keluarga dan sosial, serta paparan pornografi. Jenis narkoba menurut proses pembuatannya. 1. Alami, yaitu jenis zat yang diambil langsung dari alam tanpa proses fermentasi atau produksi. Contohnya ganja, kafein, dan lain-lain. 2. Semi-sintesis, yaitu jenis zat yang diproses melalui fermentasi. Contohnya morfin, alkohol, dan lain-lain. 3. Sintesis, yaitu zat yang dikembangkan untuk keperluan kedokteran untuk tujuan menghilangkan rasa sakit atau analgesik. Contohnya petidin dan metadon. Lalu kita masuk ke jenis narkoba menurut efek yang ditimbulkan. Yang pertama itu ada depresan. Depresan adalah efek yang bekerja menurunkan atau menekan kerja susunan syaraf pusat. Besarnya efek ini tuh tergantung dari kemurnian dan jumlah yang digunakan. Beberapa depresan memberi rasa efek gembira serta rasa tenang dan nyaman. Selanjutnya, jenis narkoba menurut efek yang diberikan, yaitu halusinogen. Halusinogen ialah efek zat yang menyebabkan terjadinya halusinasi atau penyimpangan persepsi dari kenyataan. Jadi, pengguna narkotika ini akan mengalami gangguan atau distorsi dari persepsi pendengaran, persepsi penglihatan, dan perasa. Misalnya, objek kecil menjadi besar, dekat menjadi jauh. Dampak penyalahgunaan narkoba salah satunya mempengaruhi fisik seseorang. Yang paling banyak dipengaruhi yaitu sistem saraf pusat seperti otak dan sumsum tulang belakang. Bisa juga menyebabkan kejang-kejang, halusinasi, dan gangguan kesadaran.
Dan dalam jangka panjang, narkoba dapat menyebabkan kematian. Pada aspek psikologis, narkoba dapat menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir kritis, sulit berperilaku normal, serta dapat juga menyebabkan depresi. Self-awareness. Jika kamu punya semangat untuk memperbaiki diri lebih baik lagi, maka self-awareness adalah hal utama yang harus kamu asah. Self-awareness atau kesadaran diri merupakan sikap yang berupaya memperhatikan perilaku, pikiran, perasaan, dan dampaknya itu terhadap orang lain. Self-awareness bisa dimulai dari pemahaman tentang diri sendiri. Apapun yang kita peroleh harus kita hargai sekecil apapun pencapaian kita. Walaupun tidak dihargai, diri kita yang menghargai pencapaian itu sendiri. Salah satu contoh self-awareness start from understanding dimulai dari menghargai apa yang kita capai sekecil apapun itu. Bagaimana sih cara mempraktikannya? 1. Sadari emosi kita itu seperti apa. Apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita sedih. Membuat kebiasaan yang bisa tracking perasaan. Harus bisa mengenal diri sendiri. Harus ekspansi dan praktekin apa yang dirasakan. Inward adalah batin, di mana kita memahami kesadaran pikiran dan perasaan seseorang melalui batin. Sedangkan outward adalah penglihatan, di mana kita memahami kesadaran pikiran dan perasaan melalui penglihatan. Self-development adalah perkembangan diri, kesadaran pikiran kita untuk berkembang dengan tujuan yang diinginkan. Self-awareness merupakan kegiatan atau kesadaran untuk mengenal diri sendiri. Definisi keterampilan impersonal merupakan keterampilan untuk mengenali dan merespons secara layak perasaan, sikap, dan perilaku, motivasi, serta keinginan orang lain. Mampu membangun hubungan yang harmonis dengan memahami merespon manusia atau orang lain. Self-awareness itu bukan hanya tentang membacakan diri sendiri, tetapi juga tentang menentukan yang terbaik untuk diri kita. Jangan hanya membuat kriteria yang tinggi, tetapi juga kita harus memantaskan diri. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gelas berisi sedikit air atau setengah air? Apakah kalian memikirkan gelas itu setengah kosong atau setengah berisi, setengah penuh? Nah, dari ini kita memiliki dua perspektif yang berbeda. Jadi ada orang berpikiran setengah kosong itu dia tidak melihat bahwa ia telah memiliki sesuatu. Dia fokus ke masa depan atau impian dia yang ingin dicapai. Lalu dia tidak berpikiran bahwa dia sebenarnya sudah memiliki setengah dari itu. Sehingga kadangkala mereka ini jadi tidak bersyukur atau kurang bersyukur dengan apa yang telah dimiliki. Sedangkan bagi mereka yang berpikiran bahwa itu setengah penuh, dia memiliki pemikiran bahwa dia sudah memiliki ilmu dan dapat digunakan, yang dapat bermanfaat di saat ini. Dan untuk yang setengah kosongnya yang masih belum didapat, jadi mereka akan berjuang untuk mencapai sehingga gelas itu bisa penuh, sehingga ilmu dia berisi dan dapat bermanfaat lebih lagi.